Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini kita masih panjangkan umur, semoga dimurahkan rezeki. Amin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anakku, silakan dibuka bukunya, pelajaran matematikanya. Perhatikan Bapak mengulang sebentar masalah pelajaran kemarin. Perhatikan baik-baik buku kamu. Masalah bilangan bulat, negatif dan positif. Bapak lihat masih pelajaran kemarin masih ada yang keliru. Ya. Perhatikan baik-baik garis bilangan apa di halaman buku kamu, halaman 7 buku kamu. Perhatikan baik-baik ya. Bilangan yang berada di sebelah kiri ya, lihat buku kamu yang ada di garis bilangan di sebelah kiri dari 0 semakin ke ujung ya, kiri, semakin ke ujung nilainya semakin kecil. Dari 0 sampai ke berapa saja ujung, misalnya dari 0 sampai 300, negatif 300 ya, negatif 1 sampai negatif 340 atau 1000 itu lebih kecil dibandingkan negatif 1. Kenapa? Karena negatif 1 dekat dengan positif. Jadi ingat, teman kamu kemarin masih ada keliru. Nah, kalau yang di kanan dari 0 sampai ke ujung semakin nilainya lebih besar. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Bahkan sampai 1000 itu semakin besar. Tapi kalau ke kiri dari 0 sampai negatif 1000, 1000 itu lebih kecil, negatif 1000 lebih kecil daripada negatif 2, negatif 3 itu lebih besar negatif 2 daripada negatif 500 atau negatif 700 itu lebih kecil. Nah, Bapak lihat masih ada yang keliru. Nah, makanya kamu mengasihkan nilai. Ya. Makanya di sana lihat di buku kamu. Ya. Misalnya contoh di buku kamu itu ada. Perhatikan baik-baik. Misalnya kayak kemarin. Ya, masih ada yang keliru. Nah, di sana kan nilainya misalnya contoh negatif 432. Ya. Nilainya lebih besar mana dengan positif 32. Itu lebih besar positif 32. Walaupun di sana nilainya negatif 300 berapa itu. Itu diingat. Ya. Nah, makanya di sana Bapak lihat masih ada yang keliru. Makanya dari 0 sampai negatif semakin ke ujung ya, ke kiri semakin nilainya lebih kecil. Kalau ke kanan semakin ke ujung semakin
besar. Itu nah. Itu nilai. Nah, yang kedua, lihat. Bapak gambar. Nih, lihat di ini. Perhatikan baik-baik. Contoh, ya. 0 sampai mana panahnya? Panahnya misalnya sampai ke positif 4. Harus ditulis positif 4 dulu, ditulis positif 4. Ya. Nah, baru kita lihat ke kanan. Sampai ke mana? Ke negatif 6. Kita hitung dari positif 4 hitung. Jadi kita menghitung mulai berdiri di 4 ke 3 itu dihitung 1 nilainya. Ya. Nah, perhatikan. Jadi mulai menghitung nih 1. Ya, nak ya. 1, 2 kita hitung. Jadi dari positif 4 kita hitung. Jalan dulu. Ke angka 3 itu 1, ke angka 2 2, ke angka 1 3 gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti di sana ditambah negatif 10. Tambah dalam kurung negatif 10. Berarti jawabnya berapa? Negatif 6. Tuh diingat. Ini jaraknya. Ya. Atau mau singkatnya adalah 4 dikurang 10. Berarti jawabnya negatif 6. Tapi jalannya begini. Ya. Jalannya 4 ditambah dalam kurung negatif 10 sama dengan 6. Karena dibuka menjadi kurang. Nah, berikutnya. Ya. Makanya di sana hati-hati. Jangan mandek langsung hasilnya. Itu cara mencari. Nah, kedua, nulis. Ada juga temannya masih menulis. Nah, sebutkan, Anda tuliskan. Jangan, misalnya contoh. Kayak kemarin Bapak lihat. Tuliskan bilangan tersebut. Misalnya kan negatif 38. Jangan ditulis negatif, ditulis 38. Bukan. Ditulis begini. Misalnya contoh. Negatif 36 disebut negatif 36. Jangan ditulis negatif 36. Salah. Nah, itu kekeliruan kamu. Jadi harus ditulis. Nah, disebut. Jangan ditulis. Misalnya kan kemarin itu diperintahkan. Nah, disebut berapa? Dia menulis, Bapak lihat ada temanmu menulis negatif, ditulisnya 38. Bukan begitu. Jadi negatif 38. Begitu caranya ya. Nah, itu diingat pelajarannya. Baik, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Ya. Nah, kedua, Bapak lihat menyusun bilangan dari yang kecil ke besar. Kalau bilangan yang kecil ke besar, dilihat dulu angkanya. Maka kata Bapak, angkanya yang lebih besar dan yang lebih kecil dilihat, dipilih dulu. Kata Bapak tadi, angka yang kiri semakin ke ujung, semakin kecil. Misalnya contoh, negatif 1, negatif 2, negatif 3 itu lebih kecil negatif 3 daripada negatif 1. Negatif 10 lebih kecil dari negatif 2. Negatif 40 lebih kecil daripada negatif 1. Makanya sampai rujuk. Makanya di sana Bapak lihat. Negatif 21. Negatif 6. Negatif 2.
0, 1. Berapa itu Bapak lihat tuh? Itu disusun baik-baik. Urutkan angka dari yang terkecil ke besar. Nah, di situ yang keliru, ya. Tolong dipelajari lagi, ya, untuk menyusun bilangan positif dan negatif. Nah, itu Bapak mengulang atau mengurutkan. Nah, makanya kamu harus dipahami pengurutan angka bilangan. Contoh di halaman 8 itu. Misalnya contoh, lihat, urutkan bilangan dari yang terbesar. Ada urutkan yang bilangan terkecil. Masih ada teman kita yang belum paham. Makanya kata Bapak nih, semakin yang ke kiri semakin lebih kecil. Contoh tadi. Perhatikan baik-baik. Latihan 7 itu. Kan mengurutkan yang lebih kecil. Lihat ya. 3, negatif 1. 4, 0, 6, negatif 9. Kita lihat dulu. Oh, ternyata diurutkan dari yang terkecil. Berarti yang terkecilnya adalah negatif 9. Berapa lagi? Negatif 1. Baru kita tulis 0, 3, 6. Itu urutannya. Ada teman kita masih belum paham mengurutkan. Melihat angka negatif 9 tuh besar, bukan besar, tuh kecil nilainya. Tuh anak-anakku ya. Tuh, diingat baik-baik, diingat. Nah, kamu harus memahami, lihat di halaman 9 tuh pemahamannya. Ya, sama dengan ulangan yang kemarin. Lihat saja. 4 ditambah dalam kurung negatif 2 dapatnya 2. Berarti 4 yang dikurang 2 jalannya. Bukan maju. Itu jadi kurang kalau dibuka. Kurungnya itu menjadi kurang. Ya. Makasih. Nah, itu Bapak mengulang. Baik, kita lanjutkan pelajarannya. Karena kita sebentar lagi akan menghadapi semester kedua. Kita akan melajari pecahan semester. Perhatikan baik-baik LKS-nya, ya. Lihat di halaman. Perhatikan halaman 40. Berapa itu? Masalah kita mempelajari bangun ruang lingkaran. Nah, perhatikan. Bapak mengulang masalah lingkaran. Perhatikan baik-baik. Nah, lihat titik pusat. Kok kamu titik pusat itu adalah 0. Titik pusat yang di tengah itu 0. Titik pusat. Perhatikan. Itu disebut titik pusat. Lihat. Berikutnya. Jari-jari. Lihat jari-jari. Perhatikan baik-baik. Oh, itu kan namanya jari-jari. AB. Atau O. Ya. Perhatikan. O. Karena titik jarinya tadi titik 0. Jadi berarti O ke A itu jari-jari. O ke B jari-jari. O ke C itu jari-jari. Nah, kalau diameter berarti lihat. Diameter dipahami dari A ke B itu disebut diameter nak ya. Kalau dari O ke A itu disebut jari-jari. Kalau A ke B itu disebut diameter. Itu diingat. Nanti salah lagi itu. Perhatikan baik-baik. Ya. Lihat. Selanjutnya, lihat gambar D. Nah, gambar D itu. Perhatikan. Busurnya lingkaran atau
lengkung lingkaran. Kita lihat di sana. Berarti perhatikan baik-baik busurnya. Perhatikan A kemana busurnya? Ke B busurnya. Baru B kemana? Ke C. Baru kemana? A ke C. Itu menggunakan busur. Nah itu pahami tuh caranya, titiknya. Nah kita letakkan dengan menggunakan busur. Atau dengan tali busur bisa. Ya. Kalau tali busur, perhatikan. Tali busur itu adalah A, B, dan kemana itu? A ke C. Tali busurnya. A ke B, baru A kemana? Ke C. Ingat. Tong tali busurnya jangan ke D. Keliru nanti. Tembarang. Ya, tembarang. Perhatikan baik-baik tembarang. Daerah absir. Nah, lihat daerah absirnya apa? Itu sudah tahu. A ke C. Juringnya. Lihat juringnya. A, O, B. Juringnya. A, O, C. A, O, C. Juringnya. B, O, C. Itu juringnya. B, O, C. B, O, C. Itu juringnya. Nah, jadi segitiga ya. Perhatikan baik-baik. Ini disebut juring. Yang berabsirnya sudah tahu kamu kan? Misalnya berabsirnya AC. Nah, AC. Juringnya. Perhatikan juring. Daerah yang disebut juring. Hati-hati. A, O, B. Itu juringnya, lihat. Itu juring namanya. A, O, B. A, O, B. Itu juring namanya. Seperti segitiga. Juring. B, O, C. B, O, C. Itu juring. Nah, itu sekarang. Perhatikan lagi di sana. Nah, jadi lihat bawahnya. Perhatikan gambar di samping. Dari gambar tersebut, tentukanlah titik pusat lingkaran. Titiknya di mana? Pusat lingkaran. Perhatikan baik-baik itu. Pusat titik lingkarannya. Kita akan dapat memahami di mana. Nah, yang tugas itu untuk mengetahui letaknya. Nah, kita harus bisa memahami titiknya, berarti titik pusat lingkarannya lah di tengah. Nah, kita harus memahami itu. Ya. Nah, lihat di sana. Kita memperhatikan baik-baik di pusatnya, jari-jarinya mana. Kita harus dapat mengetahui jari-jarinya. Ya. Jangan sembarangan untuk mencari sebuah titik pusatnya di sana. Nah, kita mengetahuinya. Ya. Nah, kita lihat di sana. Perhatikan dengan gambar yang ada di buku kamu itu. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Ya. Untuk mencari, hitunglah keliling lingkaran dengan ukuran sebagai berikut. Kalau mencari keliling lingkaran, kita harus mencari
dulu diameter. Ya. Jadi diameter itu mencarinya adalah dari jari-jari tambah jari-jari. Itu dapat diameter. Itu diingat. Jadi jari-jari tambah jari-jari itu dapat diameter. Dibagi oleh rumusnya. Nah, lihat di buku kamu. Untuk mencari rumus, tetap kita menggunakan 3,14 atau 22/7. Kalau bisa dibagi. Nah, misalnya jari-jarinya, nah, misalnya contoh, jari-jarinya 8. Ya. Jari-jarinya 8. Berarti kita harus mencari diameter. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 8. Berarti 8 itu kita kalikan dengan 2. Atau ditambah 8 tambah 8. Atau 8 kali 2. Berarti 16. Nah, kalau 16 berarti kita tidak bisa mengerjakan menggunakan 22/7. Kita harus menggunakan 3,14. Nah, ingat, kita harus menggunakan 3,14. Itu diingat. Ya. Kita akan tidak ketemu. Jadi kita menggunakan 3,14. Berarti 3,14 kali 16 itu hasilnya. Hitung saja kamu. Langsung saja, jangan kalikan ini. Jadi 3,14 kali 16. Di mana dapat 16-nya? Ada 8 tambah 8. Nah, lain lagi dengan diameter 7. Itu langsung saja. Misalnya diameternya 7. Jangan dikalikan lagi, jangan ditambahkan lagi. Karena sudah diameternya 7. Jadi ingat. Kalau sudah diameternya 7, langsung saja. Oh, berarti 7 bisa dibagi 7. Berarti kita menggunakan 22/7. Jadi 22/7 kali 7, gitu saja. Berarti jawabnya berapa? Hitung sendiri. Anak mudanya adalah 7 bagi 7, 1. Nah, berarti jawabnya 22 kelilingnya. Itu saja. Jadi jawabnya 7 bagi 7, 1. Sehingga di atas 1, di bawah 1. Ya, yang 7 bagi 7, 1. Bawahnya bagi 7, 1. Berarti 1 kali 22, berarti jawabnya 22 kelilingnya. Gitu saja. Jangan 7 tambah 7 salah, itu mencari luas. Ya, mencari luas. Nah, itu. Sekian dulu penjelasan Bapak. Kalau kurang jelas, nanti kita ulang lagi. Boleh Bapak memberikan saran kepada anak Bapak. Saja minta ulang, ini belum paham, supaya anak Bapak bisa ngirim video, Pak, aku ini belum jelas. Nah, bisa Bapak mengulang kembali penjelasan Bapak. Ya, Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau minta maaf kalau ada kekurangan. Bapak akhiri dengan ya, Bapak minta maaf yang sedalam-dalamnya.